Halo semuanya, saya Rodalita Nababan dengan NIM 4203230006 kelas PSM 20B akan melakukan praktikum yang ketiga dari praktikum statistika dengan judul menggambar diagram batang, diagram pastel, dan histogram dengan kurva normal. Sebelum lanjut ke prakteknya menggunakan SPSS, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Apa itu diagram? Bagaimana itu diagram batang, diagram pastel, dan histogram beserta contoh-contohnya? Apa itu diagram? Secara umum, pengertian diagram adalah gambar atau grafik yang berisi keterangan dan menjelaskan sarana, prosedur, atau kegiatan yang biasa dijalankan suatu sistem. Diagram juga dapat berarti gambaran atau sketsa yang menggunakan garis dan simbol untuk menerangkan atau memperlihatkan sesuatu. Diagram adalah suatu gambaran data yang telah diolah sedemikian rupa menjadi sebuah grafik, garis, atau tabel. Diagram merupakan sebuah sarana untuk mempermudah pengguna dalam menganalisis data dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami. Isi dari diagram biasanya berupa nominal, skala, ataupun data-data statistik. Diagram batang. Diagram batang adalah satu diagram dengan persegi panjang yang mewakili frekuensi dari suatu nilai data tertentu. Semakin besar frekuensi, maka semakin panjang pula persegi panjang yang mewakilinya. Diagram batang biasanya digunakan dalam penyajian data tunggal maupun berkelompok dan berguna untuk melihat tingkat fluktuasi dari suatu data. Terdapat dua jenis diagram batang, yaitu horizontal dan vertikal. Berikut tampilan dari diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Yang kedua, diagram pastel atau pie. Diagram pastel sama seperti diagram lingkaran, yaitu diagram yang berbentuk lingkaran 3 dimensi. Diagram pastel berisi data-data statistika di dalamnya. Dari segi fungsinya, diagram pastel biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan dari suatu data terhadap keseluruhan data dalam ilmu statistika. Berikut contoh dari diagram pastel dan datanya. Grafik histogram. Histogram adalah representasi grafis atau diagram yang mengatur dan menampilkan frekuensi data sampel pada rentang tertentu. Frekuensi data yang ada pada masing-masing kelas direpresentasikan dengan bentuk grafik diagram batang dan atau kolom. Prinsip kerja histogram ialah dengan menjadikan sekumpulan data sampel penelitian menjadi bentuk visual yang mudah ditafsirkan dengan mengambil titik data dan kemudian mengelompokkannya ke dalam rentang yang logis. Grafik histogram ini dibuat berdasarkan satu kelas interval pada sumbu horizontal berupa frekuensi yang absolut dengan frekuensi relatif atau presentase dengan berada pada sumbu vertikalnya. Artinya, angka yang terdapat dalam sumbu vertikal menyajikan hasil observasi dari tingkat kelas sampel data penelitian yang diuji. Berikut ada beberapa kelebihan atau keunggulan penggunaan diagram histogram. Yang pertama, menetapkan apakah suatu proses berjalan, mendapatkan informasi tentang performa di masa sekarang, dan mengembangkan pengukuran dan peningkatan contoh proses. Contoh dari histogram adalah sebagai berikut. Oke, lanjut ke prakteknya menggunakan SPSS. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka datanya, kemudian klik analis, pilih yang deskriptif statistik, kemudian klik frequencies. Pilih variabel yang akan dibuat ke dalam bentuk diagram. Dengan mengklik tanda panah yang di sini, kemudian klik chart. Klik bar chart untuk menggambar diagram batang. Klik continue.
keluar seperti ini. Masih diproses. Nah, sudah keluar diagramnya. Nah, kita juga bisa membuat diagram pastel. Pertama, lakukan langkah pertama sampai keempat yang tadi, yaitu klik analis, kemudian deskriptif, frequencies. Secara otomatis sudah seperti ini, seperti yang sudah kita pilih tadi. Kemudian klik chart. Terus pilih yang pie chart. Continue. Oke. Ini tadi diagram batangnya, yang ini diagram pie-nya atau diagram pastelnya. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menggambar histogram, yaitu dengan melakukan langkah-langkah seperti yang tadi. Klik analis, deskriptif, frequencies, kemudian klik charts, klik yang histogram. Klik continue. Oke. Maka tampilannya yaitu seperti ini. Ini yang histogram, diagram pastel, dan ini yang diagram batang. Cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sudianto Manulang selaku dosen pengampu, dan Kak Ratna dan Kak Novan selaku asisten lab. Dan terima kasih juga kepada penonton sekalian.